warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Ani Fauzia Channel. Untuk teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena like, comment, dan subscribe kalian sangat membantu saya dalam memenuhi tugas kuliah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Karena like, komen, dan subscribe kalian membantu tugas kuliah saya. Terima kasih. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang hadis Tarbawi yang berjudul Ikhlas Beramal. Nah, di dalam ikhlas beramal ini saya akan membahas tentang pengertian ikhlas beramal, cara meraih ikhlas beramal, dan apa sih dari tujuan ikhlas beramal. Pengertian ikhlas beramal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ikhlas adalah bersih hati atau tulus hati. Namun ada beberapa pendapat menurut ulama tentang ikhlas. Menurut Abul Qasim Al-Qushairi, ikhlas adalah menjadikan niat hanya untuk Allah dalam melakukan ketaatan. Menurut Al-Harawi mengatakan bahwa ikhlas adalah membersihkan amal dari setiap noda. Sedangkan arti amal adalah perbuatan. Nah, dapat kita simpulkan dari pengertian tersebut bahwa ikhlas beramal adalah rela melakukan sesuatu perbuatan yang menunjukkan kepada kebaikan tanpa mengharap balasan atau imbalan. Gimana sih cara kita meraih ikhlas beramal? Ikhlas ini tidak mudah membalikkan telapak tangan. Namun kita harus berusaha. Ada beberapa cara yang dapat membantu meningkatkan rasa ikhlas dalam diri. Yang pertama, kita harus banyak berdoa. Yang kedua, menyembunyikan amal kebaikan. Yang ketiga, memandang rendah amal kebaikan. Yang selanjutnya yaitu tentang apa sih dari tujuan ikhlas beramal. Tujuan dari ikhlas beramal ialah yang pertama, ikhlas merupakan syarat amal agar dapat diterima ibadah kita. Yang kedua adalah ikhlas merupakan fondasi dan kesuksesan dunia akhirat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan penjelasan saya tadi. Baiklah, di sini saya mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman. Di sini ada 10 pertanyaan. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Pertanyaan yang pertama yaitu tentang sebutkan hadis ikhlas beramal. Hadisnya yaitu innama a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa sih contoh ikhlas beramal dalam sehari-hari? Yaitu contohnya satu, sedekah. Sedekah tanpa mengharapkan imbalan apapun. Yang kedua, berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun. Yang selanjutnya pertanyaannya yaitu apa sih manfaat dari ikhlas? Manfaat dari ikhlas ini banyak banget. Tapi kami mengambil saja, yaitu satu, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang kedua, hati menjadi tenang dan ibadah pun menjadi lancar. Yang ketiga, menjadi manusia yang bermaaf, dan yang keempat, selalu disayangi dan disenangi oleh orang lain. Ada lagi pertanyaannya nih, coba sebut dalil tentang beramal. Dalil tentang beramal ini ada di surah Al-Anbiya ayat 5. Nah, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah dalam keadaan ikhlas, menjalankan agama yang bersih dari syirik. Ada lagi pertanyaannya, yaitu bagaimana menjaga agar selalu ikhlas dalam menjalankan sesuatu yang terkadang sulit untuk kita terima. Perlu digarisbawahi bahwa keikhlasan itu adalah amal hati, sedangkan amal hati itu semuanya membutuhkan yang namanya keyakinan. Keyakinan itu disadari bisa muncul tatkala ada ilmu yang menghadirkan. Dengan demikian, keikhlasan itu butuh ilmu yang besar. Pertanyaan selanjutnya, ada berapa sih tingkatan ikhlas? Tingkatan ikhlas itu ada 3. Yang pertama, tingkatan ikhlas yang tertinggi, yaitu ikhlas akhwas al-akhwas. Yang kedua, tingkatan ikhlas khawas. Yang ketiga, tingkatan ikhlas awam. Ada lagi pertanyaannya ini, sebutkan ayat tentang ikhlas, yaitu dalam surah Al-Ghafir ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Artinya, dialah yang maha hidup, tidak ada Tuhan selain dia, maka sembahlah dia dengan tulus, ikhlas, beragama kepadanya. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Pertanyaan selanjutnya, apakah boleh ikhlasnya belakangan? Terkadang kan hati agak sedikit rela, tapi ketika agak sedikit tidak rela gitu kan, tapi ketika sudah dinasihati orang gitu sih, kita tuh ikhlas gitu kan. Nanti ikhlasnya tuh belakangan gitu. Ikhlas itu kan harus dihadiri pada 3 kondisi. 1, sebelum beramal, yaitu dengan memurnikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saat beramal, yaitu dengan mengamalkan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya serta tidak mengeluh. 3, setelah beramal, yaitu dengan tidak menuntut dengan tujuan riya, sum'ah atau yang semisalnya. Ada lagi pertanyaan ini, apa sih arti ikhlas? Ikhlas adalah suatu sikap perbuatan yang dilakukan hanya demi dan karena Allah semata-mata, tanpa mengharapkan imbalan atau pujian dari orang lain. Ada pertanyaan yang terakhir, yaitu apa sih ciri-ciri orang ikhlas? Nah, ciri-ciri orang ikhlas itu ialah ikhlas ada saat Anda mengakui bahwa diri Anda banyak kekurangan. Ikhlas hadir ketika Anda lebih cenderung untuk menyembunyikan amal kebajikan. Ikhlas adalah ada saat Anda tak masalah ditempatkan sebagai pemimpin atau prajurit. Selanjutnya, ikhlas ada ketika Anda mengutamakan keridhaan Allah daripada